Shalom anak-anak muda, kita tahu dan percaya bahwa Tuhan adalah pemilik kehidupan kita. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita merendahkan diri dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kami mencari
Shalom anak-anak muda dimanapun kalian saat ini berada. Saya percaya kita semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, siapkan telingamu, dan siapkan Alkitabmu supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Karena saya pun tidak tahu kapan firman Tuhan itu akan berbicara secara pribadi kepada kalian semua. Yuk sama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Pakai hamba-Mu dan buka hati setiap yang mendengar supaya firman Tuhan ini dapat diberitakan dan dapat diterima dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman semuanya, mari bersama-sama kita buka di Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Kalau sudah ketemu, saya akan bacakan untuk teman-teman semuanya. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Amin. Teman-teman semuanya, ayat ini diambil dari kitab Yohanes dan dari kisah sekolah minggu yang cukup populer. Meskipun saat ini saya sedang berbicara dengan orang-orang muda, meskipun saya saat ini berbicara dengan orang-orang yang sudah lulus dari sekolah minggu, ya, tapi kisah ini ketika zaman kita sekolah minggu cukup sering kita dengarkan, yaitu kisah tentang Lazarus yang dibangkitkan. Asal teman-teman tahu semua, kalau kita baca secara runtut dari ayat yang pertama sampai 43, di situ kita lihat ketika saudari dari Lazarus, yaitu Maria dan Marta, datang kepada Tuhan Yesus. Ternyata saat itu Tuhan Yesus tidak langsung datang. Jadi Maria dan Marta mengabarkan kepada Tuhan Yesus bahwa Lazarus saat itu sedang sakit. Tetapi ketika berita ini diberitakan kepada Tuhan Yesus menahan dirinya untuk tidak saat itu juga datang ke rumah Maria dan Marta. Kita bisa bayangkan bagaimana perasaannya Maria dan Marta saat itu. Dia meminta pertolongan, tetapi orang yang dimintai tolong tidak langsung datang untuk menolong, tidak langsung memenuhi permintaannya. Tapi ternyata di balik itu semua ada rencana Tuhan yang harus digenapi di dalam kehidupan Lazarus dan harus dilihat oleh banyak orang. Teman-teman semuanya, seringkali kita datang kepada Tuhan tentu lewat doa. Sebelum saya berbicara lebih lanjut, saya mau sedikit berilustrasi. Teman-teman, kita semua tahu ya, saat ini lagi pandemi. Sekarang lagi masa-masa yang cukup sulit, yang sukar untuk banyak orang. Teman-teman, kalau teman-teman pada penggemar junk food, penggemar makanan-makanan cepat saji, tentu kalian tidak asing dengan Pizza Hut, dengan McD, KFC, Burger King, tentu nggak asing kan? Nah, teman-teman, ternyata perusahaan makanan yang franchise-nya begitu banyak dan rumah makan yang besar kayak gitu, ternyata kena pandemi ini mereka jatuh. Kita melihat ya, salah satu dari produk makanan yang tadi saya sebutkan ada yang dijual di jalan-jalan, padahal biasanya mereka eksklusif harus datang ke gerainya, tetapi sampai dijual di jalan-jalan, istilahnya diobral. Tetapi ada satu produk makanan yang ya dia mampu bertahan karena mereka memiliki layanan drive-thru. Teman-teman, saya rasa pernah ya ngerasain yang namanya drive-thru gitu. Pesen makanan lewat drive-thru. Gampang kan kalau lewat
drive-thru, kalian naik mobil, berhenti di bagian pemesanan, kalian pesan, kemudian jalan lagi di loket yang kedua, bayar pesanan kalian, maju lagi di loket yang ketiga, kalian sudah ambil pesanannya. Bayangkan teman-teman, nggak sampai 10 menit, nggak sampai 5 menit, kalian sudah dapat makanannya. Semuanya serba cepat, cepat saji. Apa yang kamu pesan saat itu kamu bayar, dan saat itu juga kamu terima, kamu mendapatkannya. Nah, teman-teman semuanya, kadangkala ketika kita berdoa, kita tuh maunya kayak begini nih. Kita kepengennya tuh serba drive-thru, semuanya serba cepet. Hari ini kita doa, amin, buka mata, langsung dijawab doanya. Kita kepengennya kayak begitu. Pengennya minta langsung doanya dijawab sama Tuhan. Saya nggak ngerti apa pergumulan doa kalian saat ini, ya. Cuman marilah bersama-sama kita melangkah dan memiliki pola pikir on time, in God time. Bukan di waktu kita, tetapi biarlah segala buat kabulan doa kita itu dijawab oleh Tuhan tepat pada waktunya Tuhan, bukan tepat pada waktunya kita. Kalau ngikut tepat pada waktunya kita, ya mintanya sekarang ini juga dikabulkan doanya. Teman-teman, ternyata ketika kita berdoa ada 3 jenis jawaban doa. Yang pertama, dijawab iya, karena doa kita selaras dengan kehendak Tuhan. Apa yang kita inginkan adalah kehendak Tuhan. Memang Tuhan berkehendak. Dan yang kedua, dijawab tidak. Artinya, ya doamu gak dijawab sama Tuhan. Tuhan akan jawab dengan cara yang lain. Kita bilang, aduh, doaku gak dijawab nih. Tapi tunggu dulu. Tuhan pasti jawab doamu. Tapi kita mesti mau melihat jawaban Tuhan itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau kehendak kita. Kalau kita hanya berfokus pada kehendak kita, kita selamanya akan melihat Tuhan tidak menjawab doa kita. Tetapi mari kita fokus kepada kehendak Tuhan. Teman-teman, iman yang bersinergi dengan kehendak Tuhan akan menghasilkan suatu karya-karya yang progresif, akan menghasilkan suatu karya-karya yang besar. Karena iman kita bersinergi, satu frekuensi dengan kehendak Tuhan. Makanya kalau seandainya ketika kita berdoa dan dijawab tidak sama Tuhan, mari kita telaah diri kita masing-masing. Apakah kita sudah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Dan yang ketiga, ada jawaban doa yang tunggu dulu. Tuhan meminta kita untuk sabar. Tunggu dulu. Bayangkan teman-teman, seandainya ada orang tua, seorang bapak. Apakah mungkin seorang bapak membelikan sepeda motor untuk anaknya yang usia 5 tahun? Kan nggak mungkin. Anak itu harus menunggu waktunya, waktu yang tepat untuk menerima apa yang dia minta. Dan itulah teman-teman, di dalam doa pun kita kadang mesti harus mau menunggu, sabar. Tuhan mau melatih kita untuk sabar. Sama seperti apa yang dilakukan Tuhan kepada Maria dan Marta. Setelah 4 hari baru Tuhan Yesus datang ke rumahnya Maria dan Marta. Dan di situ posisinya Lazarus sudah mati, sudah dikubur, bahkan dikatakan sudah membusuk. Tapi ada satu rencana Tuhan yang harus digenapi, yaitu kemuliaan Tuhan harus dinyatakan. Dan benar, Lazarus dibangkitkan dari kematiannya. Mari kita lihat, mana yang lebih mulia?
bisa menggambarkan kekuasaan Tuhan. Ketika Tuhan hanya menyembuhkan orang sakit atau Tuhan membangkitkan orang mati? Tentu jawabannya Tuhan membangkitkan orang mati. Tuhan akan memilih melakukan sesuatu yang jelas-jelas sanggup menampakkan kemuliaannya yang begitu besar. Teman-teman, kita perlu sadar bersama bahwa hidup kita itu adalah tempat untuk Tuhan menyatakan kemuliaannya. Maka dari itu teman-teman, di dalam setiap doa kita, mari kita terus mencari apa kehendak Tuhan. Puji Tuhan kalau doamu langsung dijawab. Tapi juga jangan marah kalau Tuhan tidak menjawab doamu. Tuhan menjawab dengan caranya yang lain, di luar apa yang kamu pikirkan, di luar apa yang kamu inginkan. Dan tetaplah sabar ketika Tuhan memintamu untuk menunggu perkabulan doamu. Yuk sama-sama kita bawa diri kita untuk senantiasa sabar di dalam pengharapan. Kita lihat bagaimana kemuliaan Tuhan itu akan dinyatakan atas kehidupan kita. Teman-teman, jaga hidup, jaga kehidupan doamu, dan terus sabar di dalam pengharapan. Tuhan Yesus memberkati.